Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan. Semoga tetap memberikan kepada diri kita semangat keistiqomahan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ternilai jasanya kepada kita sebagai manusia yang paling mulia, paling agung, paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat limpahan karunia dengan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita tarawih ini berarti malam yang ke-20. Berarti 2/3 bulan Ramadan ini sudah kita jalani. Semoga yang tinggal 1/3-nya ini kita maksimalkan, kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita masih tersisa ada kesempatan untuk menggapai satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu hadis keutamaan puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fil jannati baban." Di dalam surga ada salah satu pintu. Yuqalu lahu ar-royan, dikatakan pintu itu namanya pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang dari pintu itu nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk surga lewat pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa, selainnya tidak boleh. Yuqalu aina shaimu, dikatakan oleh para malaikat, dari mana orang-orang yang dulu berpuasa di dunia? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka semua berdiri, tidak ada yang masuk ke surga lewat pintu ar-royan ini kecuali mereka saja. Fa idza udkhilu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kalau mereka semua sudah masuk maka tidak ada yang bisa masuk lagi, pintunya ditutup dan tidak ada yang bisa masuk lagi karena orang-orang yang berpuasa sudah masuk surga semuanya. Ini kadang-kadang kita anggap sepele, padahal ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Karunia yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bahwasanya orang yang melakukan puasa dengan benar, maka dia dapat keistimewaan. Ini ibarat kita di dunia itu pintu VVIP, orang yang khusus, istimewa, hanya golongan ini saja yang boleh, yang lain tidak. Dan berarti dia masuk tanpa harus melewati neraka dahulu. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang. Kita tidak akan membicarakan yang paling besar ini, yang istimewa ini, kita akan membicarakan yang paling rendah. Kan dalam hadis yang lain, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika kullalaila. Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari neraka di bulan Ramadan ini, dan itu setiap malam. Nah, saya hanya akan membacakan orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Kalau yang puasa itu istimewa. Tapi anehnya yang VVIP ini, daripada milih yang istimewa dapat surga pintu ar-royan, malah masuknya pintu warteg. Banyak yang sudah berbuka. Saya hanya akan membacakan hadis ini, hadisnya panjang. Orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga.
Hadisnya riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menceritakan, bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun. Orang yang terakhir masuk surga ada seorang laki-laki. Fahuwa yamshi maratan wa yakubbu maratan. Kadang berjalan keluar dari neraka itu dia berjalan terseok-seok, kadang tersungkur. Orang masuk neraka itu nggak ada yang sukarela, dia dilemparkan, diseret, wajahnya di bawah. Kadang dia berjalan ke terseok-seok, kadang dia tersungkur dengan wajahnya kayak kita tiarap itu berjalan keluar dari neraka. Watasfa'uhun naru marotan. Kadang-kadang dijilat oleh api neraka karena dia sudah lama di neraka, entah ratusan tahun, entah ribuan tahun. Semoga kita tidak ada yang masuk neraka. Orang yang kena dosa-dosa besar mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus disucikan dulu, dibersihkan dengan api neraka. Fa idza ma jawazaha, yang sudah berjuang susah payah dikeluarkan dari neraka, sudah melewati neraka, sudah lepas dari neraka, iltafata ilaiha, dia nengok ke belakang ke neraka yang sudah dia tinggalkan. Maka orang itu berkata, faqala tabarakalladzi najjani minki, maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Syukurnya minta ampun, sudah keluar dari neraka ribuan tahun, ratusan tahun. Karena di neraka enggak ada enaknya. Paling rendah siksanya adalah orang yang pakai sandal dari api neraka, otaknya mendidih. Dalam hadis yang lain, orang yang dimasukkan ke neraka sampai mata kakinya, otaknya mendidih. Itu setiap hari ribuan tahun. Dia sudah keluar dari neraka, nengok ke belakang ke neraka, dia berkata, maha suci Allah yang telah membebaskanku, menyelamatkanku darimu, dari neraka. Maka orang itu berkata, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepadaku yang tidak diberikan kepada orang yang dari dulu sampai yang paling akhir. Padahal dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Sisanya masih banyak orang-orang yang kafir. Ini berarti orang yang beriman, yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sujud kita diterima. Yang bekas sujud itu kelak tidak akan bisa terjilat oleh api neraka. Walaupun gosong badannya, hancur kakinya, tangannya, tapi bekas sujud ini tidak akan gosong, tidak akan hancur. Itu yang menyelamatkannya. Dia sudah keluar, dia berkata, saya sudah diberi nikmat, tidak ada seorang pun yang mendapat nikmat seperti saya, dari yang pertama yang sampai yang terakhir. Padahal orang-orang yang sudah masuk neraka, surga sudah masuk semuanya, dia baru terakhir keluar dari neraka. Syukurnya minta ampun. Karena makanannya dalam surat Al-Haqqah itu, dia al-ghislin. La falaisal lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Makanannya di neraka ghislin. Ghislin itu cairan sisa-sisa siksaan orang yang dibakar di neraka. Entah nanahnya, entah keringatnya, entah darahnya, entah bekas lukanya, itu yang dia minum. Keluar dari neraka, syukurnya minta ampun. Gak ada yang diberi nikmat seperti saya, yang dari awal sampai yang akhir. Sisanya banyak masih di neraka. Maka setelah dia keluar, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, faturfa'ulahu syajarah. Dimunculkan baginya adalah pohon. Lalu pohon itu sangat rindang, sangat teduh. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, adnini min hadi syajarah." Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu. Saya ingin minum air darinya. Saya ingin berteduh di sana. Maka dikatakan kepada hamba ini, enggak usah, enggak perlu. Kamu kalau tak kasih pasti minta yang lain. Maka orang itu berjanji, ya Allah, demi Allah, saya enggak minta lagi. Pokoknya dekatkan saya, sampaikan saya ke pohon itu. Sampai dia ke pohon itu. Minum airnya, berteduh, sudah nyaman, sudah rindang, sudah senang, sudah bahagia. Tumbuh lagi pohon yang kedua. Lebih rindang, lebih indah, lebih segar airnya. Dia minta lagi, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu. Loh, tadi kan kamu sudah janji enggak bakal minta lagi. Sudah saya dekatkan ke pohon ini. Karena Allah Maha tahu Tuhan hamba ini enggak bakal kuat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan
Silakan ke sana. Sampai di sana berteduh lagi, minum dari yang kedua ini lebih seger lagi, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi, lebih nikmat lagi. Setelah nikmat, tumbuh lagi pohon yang ketiga di samping pintu surga. Ya Allah, saya dekatkan ke sana itu lebih indah, lebih bagus, lebih nyaman. Loh, kamu sudah 2 kali janji nggak akan minta lagi. Karena Allah tahu hambanya ini nggak bakal kuat menahan dirinya, diberikan sampai ke pohon yang ketiga, lebih rindang, lebih nyaman, minum airnya di situ. Di situ dia nggak kuat lagi. Nggak kuatnya kenapa? Dia mendengar cekikian ketawanya ahli surga. Orang bahagia, senang dengar suaranya ahli surga, dia nggak tahan. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Kan kamu sudah janji nggak bakal minta lagi. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Maka dikatakan kepada orang itu, apakah ayurdika an utiyaka dunya wa mislaha maha? Apakah kamu ridho aku berikan seluruh dunia ini semisalnya 2 kali lipat? Orang itu nggak percaya. Saya itu banyak dosanya, saya itu banyak maksiatnya, saya itu banyak jahatnya sampai saya masuk neraka. Masa dikasih surga? Dikiranya surga udah penuh. Saya masa dikasih surga yang sedunia ini luasnya 2 kali lipat? Maka orang itu berkata, ya Rob, atas tahzi'u minni wa anta Rabbul alamin. Engkau ngejekku? Apakah aku pantas dapat seperti itu? Mempermainkanku padahal engkau Tuhan semesta alam? Dia gak percaya dirinya bakal dikasih surga 2 kali lipat dunia dan isinya. Maka yang meriwayatkan adalah Ibnu Mas'ud dan dia tertawa. Jamaah yang dia ceritakan, kenapa kalian gak bertanya kenapa aku tertawa? Maka sahabat bertanya, kenapa kamu tertawa? Nabi Muhammad SAW tertawa ketika menceritakan ini kepadaku. Ketika kami menanyakan kepada Nabi, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Allah Subhanahu Wa Taala tertawa melihat hambanya bahagia. Itulah surga paling terakhir. Kalau kita mau dapat ar-royan, masa kita mau santai-santai? Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman, yang bertakwa, yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan. Semoga tetap memberikan kepada diri kita semangat keistiqomahan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ternilai jasanya kepada kita sebagai manusia yang paling mulia, paling agung, paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat limpahan karunia dengan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita tarawih ini berarti malam yang ke-20. Berarti 2/3 bulan Ramadan ini sudah kita jalani. Semoga yang tinggal 1/3-nya ini kita maksimalkan, kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita masih tersisa ada kesempatan untuk menggapai satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu hadis keutamaan puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fil jannati baban. Di dalam surga ada salah satu pintu.
Yuqalu lahu ar-royan, dikatakan pintu itu namanya pintu ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang dari pintu itu nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk surga lewat pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa, selainnya tidak boleh. Yuqalu aina as-shaimu, dikatakan oleh para malaikat, dari mana orang-orang yang dulu berpuasa di dunia? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka semua berdiri, tidak ada yang masuk ke surga lewat pintu ar-royan ini kecuali mereka saja. Fa idza udkhilu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kalau mereka semua sudah masuk maka tidak ada yang bisa masuk lagi, pintunya ditutup dan tidak ada yang bisa masuk lagi karena orang-orang yang berpuasa sudah masuk surga semuanya. Ini kadang-kadang kita anggap sepele, padahal ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Karunia yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bahwasanya orang yang melakukan puasa dengan benar, maka dia dapat keistimewaan. Ini ibarat kita di dunia itu pintu VVIP, orang yang khusus istimewa, hanya golongan ini saja yang boleh, yang lain tidak. Dan berarti dia masuk tanpa harus melewati neraka dahulu. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang. Kita tidak akan membicarakan yang paling besar ini, yang istimewa ini, kita akan membicarakan yang paling rendah. Kan dalam hadis yang lain, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika kullalaila.